yang namanya indigo itu adalah orang yang paling bisa melihat lebar ya, penglihatannya itu lebar dari yang tertinggi sampai terendah bisa. Meskipun yang booming sekarang adalah yang dilihatin yang rendah-rendah dulu ya, bukan rendah maksudnya, tapi dunia di sini sama kita juga sama rendahnya kok videonya. Dan aku udah nggak bisa ngomong. Oh my god, ya sudahlah, aku jalanin. Dan di situ aku bersyukur karena bertemu orang-orang yang manggil aku itu. Itu mereka ada salah satunya subscriber aku. Apa? Subscriber aku. Oh iya. Banyak yang manggil itu. Ya setelah aku begitu udah nggak ada lagi suara-suara aneh, jadi aku bisa tidur cukup normal ya. Aneh sih, memang aneh banget kalau diceritain juga nggak bakal bisa dipercaya ya kadang ya. Cuman it happen, itu terjadi sama aku. Jadi ya sudahlah aku melihatnya. Ini juga seru ya, magical world gitu ya. Ini sesuatu yang tidak bisa dijelaskan logika dan ternyata lebih banyak manfaatnya. Tidak hanya kita harus bedah sesuatu dari sains, karena aku juga sehatnya bukan karena sains. Itu ada healer yang bantu aku, didorong sama obat-obatan medis. Jadilah aku begini. Ada orang healer yang bantu kamu secara penyembuhan gitu maksudnya? Ada. Jadi waktu itu aku kritis, aku kan ya di kamar ya, kamar mama, aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ suaranya kan bilang, iya berjalanlah di jalur kasih, karena aku cuma ada di sana, tidak ada di jalan yang lain. Dan dengan ini aku berikan jalan untukmu. Itu aku cuman ingetnya itulah ya, aku juga banyak lupa sih di malam itu. Terus besoknya temennya papa aku datang kasih kabar, kenapa nggak coba sama Pak Slamet, karena beliau ini gifted healer banget, coba aja. Aku di kamar, mereka ngomongnya di ruang tamu, itu kedengeran bang sama aku. Begitu mama aku masuk, kak aku mau belum selesai, aku mau kita coba. Padahal sebelumnya udah ditawarin ini sini pakai itu, nggak ada. Tapi hari itu kayak nggak kebetulan ya, suara pengalaman aku terus ada petunjuk. Bener lah, dengan bantuan dia juga kaget karena badan aku healingnya cepat. Harusnya 6 bulan tapi aku cuma 2 minggu healingnya. Jadi dia bingung juga. Mungkin karena bakat aku punya itu ya, punya sisi healer dalam diri aku, jadi kayak multiply terus berkali lipat Jadi untuk setiap orang beda-beda sih. Mungkin ada yang bisa lebih cepat, mungkin ada yang lebih lambat. Tapi however kita coba, yang namanya kita nggak boleh menyerah hanya kepada sains, karena sains yang buat manusia. Tapi alam semesta ini yang buat, yang punya obat, yang ciptain kita, yang punya semua uang harta ini. Ya why not kita coba untuk memohon pada beliau gitu. Itu sih, di situ jadinya aku tahu magic things exist, meskipun namanya pola ego aku di mana aku dididik untuk sains, dan aku juga anaknya sains banget kan. Wah, sakit sakit begitu dikasih tahu dengan kejadian-kejadian hidup. Nah, lu tidak mengagungkan sains. Lu minta sama Tuhan, baru semua itu bisa terjadi. Sains mentok di situ. Aku tidak pernah mentok gitu istilahnya. Tuhan tidak pernah mentok. Gitu bang, makanya aku encourage orang, ya udah cari Tuhan di dalam dirimu, karena magic miracle ada dari situ. Nah, kamu let's say kita punya pemikiran seperti itu, gitu kan. Kalau ruang lingkup sekitar kamu gimana? Keluarga kamu, teman-teman dekat kamu, apakah mereka juga tipe orang-orang yang akan percaya dengan hal-hal itu gitu ya? Dengan miracle gimana tuh? Enggak. Oh, enggak? Tidak. Aku punya adik indigo. Dan dia dari kecil tidak diterima. Istilahnya aku juga nggak terima dia. Aneh. Bagi aku dia aneh. Karena dia tuh ngomong sendiri. Terus dia bisa tahu neneknya tetangga udah meninggal. Padahal belum dikasih kabar. Udah tahu nenek kami mau meninggal gitu kan. Jadi dia tuh banyak menutup dirinya. Akhirnya dia rebel. Bandel. Adik cewek padahal ya. Bandel. Geng motor. Cewek. Segalanya dia lakuin untuk ngeluarin kali ya. Yang namanya dia terlalu tertekan gitu ya. Kebandelannya banyak. Nah, aku lama-lama dia baik, dia nurut, tapi dia juga lama-lama akhirnya kayak menekan
Jadinya aku benar-benar totally waktu aku awaken 2017 alone, sendiri. Karena dia dalam stage dimana gue bahagia jadi orang yang logis, karena tidak ada lagi tempaan kayak dulu gitu. Sementara aku kakaknya yang sangat logis tiba-tiba bem. Sehingga totally alone. Papa aku super logika. Dia juga sampai sekarang bingung kenapa Pak Slamet bisa healing aku untuk luput. Bingung. Cuman makin hari aku lakuin aja. Yang setuju aku tarot itu di YouTube paling berapa sih? Dari segitu banyak orang yang aku tanya paling cuman 10 orang gitu yang bilang iya. Kayak cuma 5% dari mereka yang oke, bagus ya. Yang lain, lu gila apa? Lu gila lu. Nggak ada tuh yang kayak gitu bisa nyembuhin orang. Gitu. Apalagi dokter kan. Bullshit banget sih lu. Gitu. Terus akhirnya karena ternyata intuisi aku benar. Bahwa itu bisa nyembuhin, bahwa ya ternyata cara aku cuman beda aja sama orang lain tapi tujuannya sama gitu. Ya, itu bantuin orang do something gitu. Nah, Gitu sih. Ya, kamu kan setelah diminta oleh suara-suara itu kan kamu akhirnya iya deh gue ikutin gitu kan, dipaksa gitu kan, dipaksa benar-benar kamu ini. Iya benar. Gimana dengan gimana sih misalnya gini, kita merasakan tekanan-tekanan itu atau emang selalu ada hal-hal yang mengarahkan kita, istilah kita udah dikasih tahu secara aktif berulang kali gitu, cuma kitanya kekeh gitu. Mungkin nggak sih bahwa itu akan bisa terjadi kalau kita terus menutup itu dengan logika. Kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya tuh Manda? Misalnya, kalau kamu tetap keraskan diri untuk tidak melihat sign-sign itu, bahkan sign-sign itu tuh udah bertebaran di mana-mana gitu. Ya itu, Tuhan kasih kamu lihat sesuatu lewat tragedi kan. Waduh ngeri juga ya. Ngeri, sumpah. Makanya aku yang udah berapa kali aku bukan cuma itu bang, istilahnya kejadian kayak gitu udah puluhan kali. Sehingga aku juga orang sains, aku percaya tidak ada namanya probabilitas mutlak gitu ya. Itu udah yang ini sih ini udah bukan possibility lagi, ini fakta berarti. Bahwa itu sesuatu di mana selama itu intuisi ya, bukan bisikan dunia kegelapan, tentunya kita harus ikut. Ini gimana tuh Manda? Bedainnya gimana? Nah, di situ butuh yang namanya keseimbangan waktu spiritual awakening. Karena aku sadar yang namanya indigo itu adalah orang yang paling bisa melihat lebar ya, penglihatannya itu lebar. Dari yang tertinggi sampai terendah bisa. Meskipun yang booming sekarang adalah yang dilihatin yang rendah-rendah dulu ya. Bukan rendah maksudnya, tapi dunia di sini. Sama kita juga sama rendahnya kok. Dunia vibrasi bumi. Nah, yang sekitar ini. Yang udah bisa lihat ke sana, memang butuh yang namanya penyucian diri, pikiran. Baru bisa melihat yang namanya kayak dewa-dewi malaikat gitu ya banyak. Dan di situ itu butuh kestabilan, butuh melihat ke dalam diri, nguras. Kalau aku bilang namanya shadow work. Shadow work pekerjaan bayangan. Karena manusia itu kan dua, yin yang, gelap terang. Nah, makanya dunia ini juga kan yang siang malam. Jadi nggak perlu kita benci sama kegelapan. Kita terima, tapi kita tugasnya ngendaliin. Sebelum kamu mengendalikan, kamu dikendalikan, gampang. Masukan-masukan yang nggak bagus itu masuk ke kamu. Dan kamu gitu. Tapi selama kamu sudah tahu, oh ini iri hati, saya lagi iri sama orang itu, oh ini saya lagi marah, oh ini saya lagi ingat trauma saya. Maka, begitu kamu buang, kamu jadi spiritual. Spirit, jiwa kamu. Dan di situ, yang datang, kamu bisa seleksi. Ini emosi. Kenapa? Karena saya marah. Begitu dapat info itu. Tapi kalau intuisi datangnya terus-terusan, tidak meledak, tapi ganggu. Ganggu. Kayak misalnya Nanda jadi tarot reader. Oh gak mau. Kenapa gue harus jadi tarot reader? It makes you think. Tapi kalau namanya emosi, ini coach aku sih yang ngajarin ya. Coach aku dulu. Bahwa yang namanya bedanya intuisi dan emosi. Intuisi itu selalu datang pelan.
Tapi dia harus diikutin. Karena itu berisi bisikan Tuhan, kebenaran. Bisikan jiwa kita. Di mana jiwa kita tuh ada percikan Tuhan gitu, bagian Tuhan. Itu ada saluran yang mengerti ini tuh benar atau salah. Tapi kalau emosi, dia sifatnya langsung, wah, intuisi di perut biasanya kayak mulesnya, apa sih gitu. Dan kita bisa cuekin, tapi dia akan datang lagi. Mungkin 2 hari lagi, mungkin sebulan lagi. Kalau emosi, pengen bereaksi langsung. Karena kita biasanya ada trigger dari masa lalu atau ketakutan akan masa depan yang belum terjadi. Itu aja sih Bang. Bedainnya kepala, emosi tuh langsung kepala panas, intuisi pelan. Di situ. Dan kamu harus tahu, teman-teman, kalau misalnya ini bisikannya dari sini, tidak akan pernah merugikan orang lain. Ya. Itu berarti bisikan light. Tapi kalau bisikan darkness, indah di awal, destruktif di ujungnya, menghancurkan kamu dan orang lain ujungnya. So, itu untuk mengenal itu, kenali dulu deh bedanya intuisi sama emosi. Karena kalau misalnya bedain light sama darkness, itu pengalaman sih, nanti yang akan bantu. Oke, wow. Tunggu. Oke. Nah, ada kalau dari teman-temanku ya, teman-temanku itu yang wawancarai bicara mengenai kemampuan gitu ya, kayak clairvoyance, empat dan sebagainya gitu. Atau sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan mereka melihat masa depan misalnya yang belum terjadi. Banyak juga yang merasa bahwa ya nggak apa-apa ya, ini callingan panggilan mereka ya masing-masing ya. Cuman ada yang merasa bahwa itu sebaiknya di keep sendiri aja, sebaiknya buat diri sendiri aja. Ada juga yang tergantung situasi, aku akan ngasih tahu orang-orang terdekatku aja gitu misalnya. Terus tapi aku ngelihat kamu berani untuk mengatakan itu ke orang banyak, ke YouTube channel kamu dengan segala visi kamu gitu. Nah, menarik nih. Apa yang membuat kamu berani mengutarakan vision kamu? Karena nggak semua anak-anak indigo spiritual berani untuk mengutarakan itu di umum. Sekali lagi panggilannya beda. Sebenarnya saya sih kalau bisa milih, saya mendingan nggak usah ngomong. Di publik aja nggak mau. Karena abis lupus kan kita harus pikiran tenang. Di pabrik. Tapi memang saya juga kadang-kala disuruh sesuatu tuh nggak dikasih tahu alasannya. Makanya itu melawan kan. Kenapa saya harus kasih tahu hal beresiko kayak gini? Video tsunami kemarin Bang, memangnya itu saya yang mau? Itu saya udah didorong belasan entitas light untuk pergi. Dan saya tahu itu nggak kebetulan karena videonya booming. Nggak mungkin, karena buat saya kalau saya cuma update visi-visi sedikit tuh 10.000 paling. Itu 200.000 sebulan udah nggak mungkin tuh. Kalau nggak divinely guided ya. Jadi sekali lagi, yang namanya misi jiwa saya juga sekarang paham, adalah untuk menyebarkan kasih. Dan karena saya builder bukan indigo, saya adalah kristal, ini waktunya saya untuk nge-build orang. Setelah lihat dunia lain, so what? Terus mau apa? Ngeliat doang nggak ada gunanya. Nanti ada gunanya. Dan kalau panggilan saya sendiri adalah untuk ngebimbing anak-anak yang ngerasa. Karena jutaan nanti di Indonesia. Sudah jutaan, tapi belum semuanya ketemu saya. Ketemu channel saya. On the way lah, lama-lama. Di sini juga, akhirnya saya cuma bisa, sekali lagi, nurut. Menuruti apa yang intuisi saya bilang, guide saya bilang, dan juga beberapa entitas yang saya percaya bilang, bahwa yang namanya visi, saya nggak bilang semuanya loh, visi saya, itu cuma 10% dari apa yang saya lihat. Dan saya mampu lihat. Yang di publik itu sudah pasti diminta. Bukan atas inisiatif saya sendiri. Kalau tarot reading judulnya apa, saya juga izin. Saya ini sudah ada di patok astrologi destiny bahwa ada yod atau sebuah konfigurasi
bahwa hidup saya milik Tuhan. Oke. Okay. Jadi kalau saya bisa milih, kalau dulu waktu belum berdamai masih penuh dengan ego, saya berpikir bahwa gila, terus keinginan saya sendiri gimana? Kok nggak dihargain sih? Cuman saya buat orang. Kemudian saya lihat bahwa sebenarnya itu memenuhi saya, memenuhi orang lain juga. Kepuasannya beda. Akhirnya saya ikut dan saya cuman bilang, okay, God, use me for your greater good. Makanya, kadang-kala apa yang saya lakukan saya juga nggak ngerti. Kadang-kala apalagi orang. Tapi nanti kita paham apa. Pada waktunya ya, dan makanya saya juga wajar lah kalau orang benci gitu ya di awal tuh, apaan sih caper banget cari popularitas. Kalau bisa lihat sih tidak. Justru saya ada di publik itu, ya itu adalah sebuah paksaan. Itu adalah sebuah tugas yang sebenarnya saya tolak di awal. Ya, tapi nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Dan pemeran utamanya nanti bukan saya. Saya tuh cuman, come on, embrace yourself. Nanti teman-teman yang kumpul sudah semakin spiritual, sudah semakin stabil, baru dialah yang akan berperan di tugas masing-masing. Saya tuh cuman gathered, mengumpulkan gitu. Itu salah satu missionnya dari sekian banyak mission saya. Jadi ya udah, Tuhan gunakan saya untuk kebaikan. Karena saya kembali juga, kalau nggak ada izin beliau juga nggak mungkin. Kemarin itu sembuh dari lupus kan. So sekarang hidup saya miliknya beliau. Udah, mau apa juga boleh. Dan saya tahu tidak akan pernah menyakiti orang. Itu yang terpenting. Tidak destruktif ya, tapi konstruktif buat orang yang membutuhkan. Karena saya bukan buat semua orang. Saya bukan buat semua orang ya, saya buat orang-orang yang kayak gini banyaknya, meskipun pengetahuannya life coach ya, kehidupan pada umumnya, karena semuanya dikuasain. Terus cuman memang lebih banyak yang ke saya karena spiritual awakening. Ya, kalau landasannya itu sih aku udah nggak bisa ngomong. Ya. Kalau udah berhubungan dengan panggilan, ya kita merasa ya gitu. Dan mungkin juga buat teman-teman yang lain yang memang merasa yang memang tidak membagikan itu dengan segala konsekuensinya, ya nggak apa-apa juga gitu. Nggak apa-apa, karena ada kok yang buat sendiri aja. Kenapa? Ada kok banyak yang buat sendiri aja bakatnya, hanya buat keluarganya. Tapi ingat, nggak semua orang yang ada di depan itu cari perhatian doang. Nah. Itu. Kalau aku tuh kayak, aku nggak tahu ya pemikiran dari mana ya. Semenjak aku bikin YouTube channel ini, baik itu yang serem atau yang spiritual, khususnya yang orang-orang yang mengutarakan efeknya ke mereka gitu, melalui DM ke aku, kemudian juga komentar-komentar, khususnya yang spiritual, itu banyak sekali yang berterima kasih banget gitu kan, dengan kita membuat konten seperti ini gitu kan, dengan jadi banyak orang-orang yang hidupnya mengalami perubahan untuk menjadi yang lebih baik, menjadi versi mereka yang lebih baik, yang mana aku sangat bersyukur banget gitu. Kita membuat konten, kita tulus, kita cinta, dan kita menguploadnya dengan vibrasi yang baik akan mendatangkan yang baik gitu. Dan aku ketemu orang-orang pun juga, aku selalu, kenapa sih si A gitu, kenapa si B, kenapa si C, kenapa si Indigo, si ini nggak pernah diwawancara, kenapa? Aku juga nggak ngerti ya, kadang-kadang memang ada hal-hal teknis yang membuat aku kayaknya belum wawancara dia aja gitu. Entah jadwal, entah gimana gitu kan. Jadi selalu dipertemukan secara nggak sengaja dan dikasih jalan gitu untuk bertemu dengan anak-anak Indigo. Dan akhirnya aku berpikir bahwa aku mulai ngayal nih, Oke, ini
mereka itu kan punya visi yang secara garis merah itu kan sebenarnya hampir mirip semuanya gitu kan. Gimana kalau mereka ini ya mereka bersatu ya gitu. Sementara kan ada yang mau sendirian gitu kan, ada yang suka gathered gitu kan, ada yang mengeksklusifkan diri dan sebagainya gitu kan. Ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman aku emang punya cita-cita apa namanya, ya biarlah aku jadi sebagai wadah untuk connected each other. Biasanya kalau aku udah kenalin sama si A, ntar dia jadi deket, jadi teman dekat gitu kan antar dua anak indigo ini dan sebagainya gitu. Nah dan juga apa masing-masing juga aku pasti setiap kali narasumber aku pasti nanya ini visi lo apa sih, kemudian lo mau orang-orang bagaimana melihat dunia spiritual ini seperti apa gitu kan, pasti aku selalu tanyain seperti itu. Nah menurut Manda apakah memang bisa berdiri sendiri masing-masing ini kayak kamu kayak siapa gitu, atau emang itu bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi gitu. Kalau seandainya kita bisa gathering around gitu, satu dengan yang lain gitu. Menurut kamu gimana? Ya itu, semua itu kan orang punya panggilannya. Ada yang lone wolf, ada yang suka sosial. Tapi memang Bang, yang namanya indigo itu lebih lone wolf loh. Justru yang suka sosial tuh kayak saya, kristal sama rainbow. Mereka lebih mudah untuk masuk. Indigo itu dia entah kenapa, karena mungkin jiwanya sudah sangat tua, arogansinya juga kadang nggak bisa dibendung. Ya, itu keburukannya. Sehingga kurang bisa, mereka kayak nggak mau melihat. Jadi ada beberapa ya yang aku lihat dari beberapa kasus klienku tidak mau untuk mendengarkan opini lain. Dan kalaupun itu bagus buat misinya, mereka akan jalani sendiri. Dan ada beberapa indigo yang lebih, buat aku lebih menerobos ya. Menerobos itu dia belajar. Sehingga kemampuannya jauh lebih kaya. Dan kita nggak bisa paksakan memang untuk bareng-bareng. Yang ke aku juga kan paling berapa ribu orang kan. Untuk benar-benar mendalami, untuk tahu. Dan memang biasanya namanya keluarga atau suku jiwa, kelompok jiwa kita, our tribes itu nggak banyak yang inti. Nggak akan banyak. Karena akan banyak benturan kalau nanti terlalu banyak. Apalagi orang-orang ini orang-orangnya punya kelebihan kan. Di sini kalau orangnya belum beres shadow work, belum beres untuk berdamai dengan masa lalu, dia kan ke-trigger terus sama apapun yang dilakukan orang lain. Ya saya di publik itu memang ditujukan salah satunya men-trigger orang. Segila itu tujuannya. Trigger aja. Dengan misalnya nih, saya ngomong kemampuan saya. Terus kalau bagi saya Capricorn. Jadi buat saya kalau bilang bisa, saya bisa. Kalau enggak, ya enggak. Buat orang, istilah kayak gitu dibilang arogan. Ya, arogan. Padahal saya nggak ngomong hal belagu, ini sesuatu yang memang saya bisa. Dan saya memang diminta ngomong apa yang kamu bisa. Waktu itu di awal ya, 2017 sampai 2019. Sekarang saya udah lebih kepada, ya sudah, nggak ada yang bisa diomongin, ada yang enggak. Tapi kalau dulu, ngomongin, kasih lihat mereka gimana spiritual awakening. Karena diromantisasi banget spiritual awakening itu, nggak enak Bang, sebenarnya. Nggak enak, sakit. Kenapa? Pertama, tragedi hidup, nggak akan pernah biasa. Kedua, gimana kita menghadapi depresi dan mental itu ya. Yang ketiga, gimana kita melihat dunia lain dan berbeda nanti. Penyeimbangan. Keempat, gimana kita berhadapan lagi sama orang lain setelah kita berubah. Nggak enak, prosesnya panjang. Jadi saya di depan suruh liatin shadow kamu apa Nanda. Biar orang yang ke-trigger, artinya dia harus kerjain di situ. Karena kenapa banyak orang bilang saya arogan? Karena dia nggak mau dikalahin. Karena dia nggak mau begini. Dia nggak mau, banyak alasannya. Banyak alasannya. Dan itu harus kembali lihat ke diri. Di situ saya sukanya spiritual awakening ngebersihin. Sehingga kita ngeliat orang tuh fair nanti. Oh, misalnya ada orang belagu nih. Kita bertanya kenapa dia ngomongnya begitu ya.
Apakah dia jujur, apakah dia nyombong, apakah dia cuma percaya diri. Di situ. Dan dunia akan lebih damai. Kalau kita tidak sedikit-sedikit, kayak sekarang ya, barbar gitu ya. Begini, begitu. Untuk itu, jalan ke sana adalah ya dengan menghadapi diri, dan itu paling gak enak karena lebih gampang nyalahin orang lain kok. Lebih mudah introspeksi keluar dibandingkan introspeksi ke dalam. Dan spiritual awakening adalah introspeksi kamu habis-habisan ke dalam. Belum lagi yang bisa ngelihat kehidupan reinkarnasinya dulu. Wah, itu lebih berat lagi. Karena dosanya dia banyak, dan yang itu nggak bisa diperbaiki kan. Dia harus berdamai dengan itu.